Tuhan Yesus, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kami dapat sekolah minggu seperti biasanya. Kami rindu teman-teman, kami juga rindu dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, semoga kami dapat bersekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bertemu lagi sama kami Ming dan Kak Claudia. Hari ini kita kembali sekolah minggu kayak biasa di rumah masing-masing. Sebelum itu ya kakak tes semangatnya dulu. Tepuk tangan sukacita. Yes, sus, Yesus, yes, Yesus is the best. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Tepuk tangan sukacita. Yes, sus. Yesus, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. And iblis, no. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan yang berjudul Yesus pokok. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Ikuti gerakan kakak atau gerakan sendiri. Oke? Sampai tepuk tangan adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Mari kita sama-sama gerak kiri dan kanan. jangan lupa tepuk tangan ya adik-adik. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta siapa? Kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. Tuhan sertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan lama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulangi pujian kita sekali lagi ya adik-adik. Kita bernyanyi dengan kesungguhan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan lama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, nah sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan kakak sampaikan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik bisa mengikuti doa kakak dalam hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Kiranya apa yang telah disampaikan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami dan kami siap untuk mendengarkan, 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 firman-Mu. Haleluya. Amin.
Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Injil Matius di mana? Ya, benar, Injil Matius di Perjanjian Baru. Sekarang buka Alkitabnya, Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-15. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang berbunyi demikian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kakak mau bercerita. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dari nas Alkitab tadi? Nah, Yesus melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangannya. Mati tangan seperti apakah? Nah, tangannya ini lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, namun ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Di mana hari Sabat ini menurut orang Farisi itu adalah sebuah hari yang sakral. Nah, menurut orang Farisi, Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu adalah pekerjaan yang salah. Karena apa? Orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat dengan hukum Taurat. Nah, jadi menurut orang Farisi, hari Sabat adalah hari di mana dalam hukum Taurat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Namun mereka tidak tahu memahami aturan itu sebagai cara mengasihi Tuhan dan sesama mereka, melainkan hanya sebagai kewajiban hidup beragama tanpa melihat makna di dalamnya. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan melakukan pekerjaan ketika dia menyembuhkan seorang perempuan yang lumpuh tangannya, nah ketika itu juga orang Farisi bersekongkol ingin menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, jadi menurut mereka Tuhan Yesus melakukan kebaikan hanya untuk sebuah pujian. Nah, tetapi melainkan Tuhan Yesus melakukan itu karena Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Nah, tapi pandangan orang Farisi itu tidak. Pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah salah karena Tuhan melanggar hukum Taurat. Tetapi ternyata Tuhan melakukan itu untuk mengasihi umatnya. Jadi adik-adik, dari cerita tadi Yesus mengajarkan kita dalam pelayanan atau perbuatan baik untuk tidak mendapatkan sebuah pujian. Nah, Yesus melakukan sesuatu itu dengan tulus sehingga ia tidak mengindahkan celaan ataupun pujian. Nah, misalnya adik-adik berbuat baik, menolong orang, itu bukan hanya demi sebuah pujian, tetapi melainkan adik-adik melakukan itu
itu dengan hati yang tulus, dengan ikhlas, dengan perbuatan yang baik yang kalian lakukan itu bukan hanya kalian ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ketika kita ingin menolong, ketika ingin kita berbuat baik, kita harus melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak boleh melakukan sesuatu atau perbuatan hanya demi pujian saja. Nah, jadi adik-adik kita diajarkan untuk melakukan sesuatu itu yang tulus kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun dari orang tersebut. Nah, terutama kita hanya ingin sebuah pujian dari orang itu. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus lebih senang sama anak-anak yang berbuat baik tanpa pamrih, karena Tuhan senang anak-anaknya menjadi anak yang tulus, anak-anak yang mengasihi sesamanya. Yeay, sampai sini dulu ya cerita kakak. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, kali ini aktivitasnya kakak mau ngajarin adik-adik bagaimana membentuk hati menggunakan kertas origami. Nah, jadi adik-adik di rumah boleh siapkan kertas berbentuk kotak sama sisinya ya. Nah, kita lihat contoh yang kakak peragakan.
Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan. Sekarang kita mau berdoa. Berdoa, kakak yang pimpin, adik-adik bisa berdoa dalam hati, mengikuti doa kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan kepada kami. Semoga firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh, berkembang dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati mama, berkati papa kami, berkati kakak, berkati adik, dan Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu juga. Semoga di hari-hari yang kami jalani, Tuhan selalu memberkati, Tuhan berada di samping kami sehingga apa yang kami lakukan sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk kota Palangkaraya ini, semoga hari demi hari yang kami lalui di tengah pandemi ini, kami yakin Tuhan sebentar lagi pandemi ini akan berlalu dan kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasanya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat adik-adik. Kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis, membuat pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, membayar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sudah disampaikan. Sekarang kita mau berdoa. Berdoa, kakak yang pimpin, adik-adik bisa berdoa dalam hati, mengikuti doa kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan kepada kami. Semoga
firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat bertumbuh, berkembang dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati mama, berkati papa kami, berkati kakak, berkati adik, dan kau berkati kakak-kakak sekolah minggu juga. Semoga di hari-hari yang kami jalani, Tuhan selalu memberkati, Tuhan berada di samping kami sehingga apa yang kami lakukan sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terkhususnya Tuhan, kami berdoa untuk kota Palangkaraya ini, semoga hari demi hari yang kami lalui di tengah pandemi ini, kami yakin Tuhan sebentar lagi pandemi ini akan berlalu dan kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti biasanya lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.